Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam sehat. Berjumpa lagi bersama saya Surtiti Marsudi dalam pembelajaran PPKN. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas submateri nilai semangat Sumpah Pemuda pada masa sekarang. Adapun tujuan pembelajarannya adalah membandingkan nilai dan semangat pemuda dulu dan pemuda sekarang dalam mewujudkan nilai dan semangat Sumpah Pemuda tahun 1928. Terjadinya Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 itu sendiri menunjukkan bahwa pemuda Indonesia memiliki hal-hal berikut. Yang pertama, potensi. Pemuda merupakan bagian terpenting dari masyarakat yang memiliki potensi untuk melakukan perubahan karena pemuda memiliki keinginan kuat untuk belajar dan berubah menjadi lebih baik. Berikutnya, tanggung jawab. Tanggung jawab muncul dari kesadaran dan mendorong untuk melakukan perubahan. Berikutnya adalah hak. Setiap warga negara pemuda juga memiliki hak. Hak itu sendiri diikuti dengan kewajiban
bahkan tidaklah baik apabila menuntut sedangkan kewajiban dikesampingkan. Berikutnya adalah karakter. Pemuda yang melakukan perubahan adalah pemuda yang memiliki karakter berani, menyukai tantangan, kreatif, pekerja keras, dan inovatif. Selanjutnya adalah aktualisasi diri. Aktualisasi diri adalah ketepatan seseorang di dalam menempatkan dirinya sesuai dengan kemampuan yang ada di dalam dirinya. Yang terakhir, cita-cita. Pemuda haruslah memiliki cita-cita yang besar, cita-cita yang akan melangkah seseorang meraih masa depan yang lebih baik. Selanjutnya, simbol-simbol negara. Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 adalah yang pertama adalah bendera, simbol bahasa, simbol lambang negara, dan lagu kebangsaan. Baiklah, kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah bendera. Bendera Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut bendera negara adalah Sang Merah Putih. Bendera negara Sang Merah Putih berbentuk 4 persegi panjang dengan ukuran lebar 2/3 dari panjang serta bagian atas berwarna merah dan bagian bawah berwarna putih, yang kedua bagiannya berukuran sama. Bendera negara dapat dikibarkan dan atau dipasang pada kendaraan atau mobil dinas, pertemuan resmi pemerintah atau organisasi, perayaan agama atau adat, pertandingan olahraga, dan perayaan atau peristiwa lainnya. Hal yang dilarang berkaitan dengan bendera. Setiap orang dilarang merusak, menyobek, menginjak-injak, membakar, atau melakukan perbuatan lain dengan maksud menodai, menghina, atau merendahkan kehormatan bendera negara. Memakai bendera negara untuk reklame atau iklan komersial. Mengibarkan bendera negara yang rusak, robek, luntur, kusut, atau kusam. Berikutnya, mencetak, menyulam, menulis huruf, angka, gambar, atau tanda lain, dan memasang lencana atau benda apapun pada bendera negara. Selain itu, setiap orang juga dilarang memakai bendera negara untuk langit-langit, atap, pembungkus barang, dan tutup barang yang dapat menurunkan kehormatan bendera negara. Yang kedua adalah bahasa. Bahasa Indonesia yang dinyatakan sebagai bahasa resmi negara dalam pasal 36 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 bersumber dari bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 sebagai bahasa persatuan yang dikembangkan sesuai dengan dinamika peradaban bangsa. Bangsa Indonesia berfungsi sebagai jati diri bangsa, kebanggaan nasional, sarana pemersatu berbagai suku bangsa, serta sarana komunikasi antar daerah dan antar budaya daerah. Bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa resmi kenegaraan, pengantar pendidikan, komunikasi tingkat nasional, pengembangan kebudayaan nasional, transaksi dan dokumentasi niaga, serta sarana pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan bahasa media massa. Yang ketiga adalah lambang negara. Lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia berbentuk Garuda Pancasila, yang kepalanya menoleh lurus ke sebelah kanan.
perisai berupa jantung yang digantung dengan rantai pada leher Garuda, dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika ditulis di atas pita yang dicengkeram oleh Garuda. Memiliki paruh, sayap, ekor, dan cakar yang mewujudkan lambang tenaga pembangunan. Garuda memiliki sayap yang masing-masing berbulu 17, ekor berbulu 8, pangkal ekor berbulu 19, dan leher berbulu 45. Di tengah-tengah perisai sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan, terdapat sebuah garis hitam tebal yang melukiskan Katulistiwa. Pada perisai sebagaimana dimaksud pasal 46 terdapat 5 buah ruang yang mewujudkan dasar Pancasila sebagai berikut. Yang pertama, sila pertama dilambangkan dengan cahaya di bagian tengah perisai berbentuk bintang yang bersudut 5. Kedua, sila kedua dilambangkan dengan tali rantai bermata bulat dan persegi di bagian kiri bawah perisai. Selanjutnya, sila ketiga dilambangkan dengan pohon beringin di bagian kiri atas perisai. Berikutnya, sila keempat dilambangkan dengan kepala banteng di bagian kanan atas perisai. Berikutnya, sila kelima dilambangkan dengan nafas dan padi di bagian kanan atas perisai. Lambang yang selanjutnya adalah lagu kebangsaan. Lagu kebangsaan adalah lagu Indonesia Raya yang diciptakan oleh W.R. Supratman. Lagu kebangsaan wajib diperdengarkan atau dinyanyikan. Yang pertama, untuk menghormati presiden dan wakil presiden serta bendera negara pada waktu pengibaran atau penurunan bendera yang diadakan dalam upacara. Yang kedua, dalam acara resmi yang diselenggarakan oleh pemerintah, dalam acara ataupun kompetisi ilmu pengetahuan, teknologi, olahraga internasional, dan seni internasional yang diselenggarakan di Indonesia, dan sebagainya. Demikian pembahasan kita tentang nilai semangat pemuda masa kini. Semoga apa yang kita bahas bermanfaat. Selamat belajar, selamat beraktivitas, tetap jaga protokol kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.